Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elga Trijebina Berusurbakti dengan NIM 2503060773 dengan prodi peternakan. Di sini saya memiliki tugas yaitu dasar manajemen peternakan dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari. Selamat menyaksikan. Di peternakan babi milik Bapak Angga ini, saya melakukan wawancara mengenai fungsi manajemen ataupun sering disebut dengan 4P yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Di sini saya mencari informasi apakah peternakan babi milik Bapak Angga ini sudah melakukan fungsi manajemen tersebut. Dan saya memperoleh informasi yang pertama yaitu di perencanaan ataupun planning. Tujuan awal pendirian peternakan babi milik Bapak ini yaitu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, di mana modal awal yang dia pakai untuk mendirikan peternakannya ini menghabiskan 800 juta, di mana 600 juta ia pakai untuk mendirikan kandang seluas 50 kali 50 meter dengan berbahan dasarkan besi. 100 juta ia pakai untuk membeli indukan daripada babi, 60 juta ia pakai untuk membeli pakan dan vitamin, dan 40 juta ia pakai untuk keperluan pada ternaknya ini. Bapak Angga memperoleh modal awalnya ini dengan 500 juta ia peroleh dari pinjaman bank dan 300 juta ia peroleh dari tabungan miliknya sendiri. Peternakan babi milik Bapak Angga ini juga memiliki perencanaan untuk menambah luas daripada kandangnya, tetapi tidak pada tahun ini. Karena pada tahun ini, Bapak Angga hanya ingin berfokus untuk menambah bobot badan daripada ternaknya, agar di akhir tahun nanti, ternak ini bisa memenuhi target produksi dan mendapat keuntungan yang besar. Di mana target produksi daripada peternakan ini yaitu 150 kilo per ekornya. Bapak Angga ini juga memiliki perencanaan agar kebutuhan pakannya selama sebulan ini tercukupi dengan cara menghitung populasi daripada ternaknya ini. Sekarang ini berjumlah 300 ekor. Dia menghitung kebutuhannya per hari dan mengalihkannya dengan 30 hari. Dengan begitu, kebutuhan daripada ternaknya ini selama sebulan bisa tercukupi. Begitu juga data di bulan ini dia pakai untuk acuan data untuk pakan di bulan depan. Bapak Angga juga memiliki perencanaan agar populasi daripada peternakannya ini terus bertambah, yaitu dengan cara setiap indukan itu melahirkan 8-12 anak, dan indukan itu melahirkan 2 kali di dalam setahun. Dengan begitu, populasi di dalam peternakannya ini bisa bertambah. Bapak ini juga sebagai pemilik peternakan ini juga memiliki perencanaan untuk masa gawat darurat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan pada peternakan ini. Caranya yaitu Bapak ini menyisihkan keuntungan pada setiap penjualannya itu untuk hal gawat darurat tersebut. Dengan begitu, hal gawat darurat ataupun hal yang tidak diinginkan itu bisa teratasi. Di peternakan babi milik Bapak Angga ini juga menggunakan tempat pemberian pakan dan pemberian minuman itu yang cukup alternatif ataupun sangat unik, di mana dia menggunakan seperti ini dan ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bagaimana situasi lokasi usaha peternakan babi Bapak Angga ini beserta dengan tempat pakannya dan pemberian minumnya. Mari kita saksikan.
selanjutnya akan kita bahas yaitu pengorganisasian. Di peternakan babi milik Bapak Angga ini memiliki organisasi yang cukup sederhana, di mana terdiri dari pemilik, satu orang sebagai pengawas ataupun penanggung jawab penuh terhadap peternakan ini, dan 4 orang karyawan. Setiap karyawan ini tidak ada memiliki jadwal shift malam, mereka hanya bekerja di siang hari. Dan pembagian hari kerjanya yaitu 2 hari di hari Senin, 2 hari di hari Selasa, dan begitu di hari-hari berikutnya. Dan mereka memperoleh gaji sebesar 2.500.000 per bulan. Setiap karyawan ini memiliki tugas masing-masing, seperti ada yang membersihkan kandang dan ada juga yang memberi pakan. Begitu juga di hari-hari berikutnya, mereka membagi tugasnya masing-masing. Dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kandang yaitu penanggung jawab ataupun pengawas tadi. Kandang babi Bapak ini juga memiliki perbedaan antara kandang untuk indukan, kandang untuk anak babi ataupun babi remaja, dan ada juga kandang yang khusus untuk babi yang sudah siap dijual. Begitulah bentuk pengorganisasian di dalam peternakan babi milik Bapak Angga ini. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Di peternakan babi milik Bapak Angga ini setiap harinya dia lakukan arahan ataupun briefing kepada karyawan yang dilakukan oleh penanggung jawab. Hal ini dilakukan agar tidak ada terjadi kesalahan oleh karyawan di peternakan ini. Jika ada yang terdapat karyawan yang melakukan kesalahan, akan diberi peringatan sebanyak 2 kali. Dan jika ada karyawan yang baru masuk di peternakan ini, akan diberikan pengarahan ataupun pelatihan. Seperti contohnya, pemberian pakan di kandang ini sebanyak 2 kali yang terdiri dari tepung jagung dan resep babi, dan ada vitamin. Ada juga vitamin yang khusus kepada indukan. Di peternakan ini juga melakukan evaluasi mingguan untuk membahas bagaimana produksinya, bagaimana kesehatan ternak, dan apa kendala yang terjadi di peternakan ini. Dan jika ada babi yang sudah siap dikawinkan, hal ini akan dibantu oleh karyawan, karena karyawan di lokasi ini ada yang memiliki kemampuan ataupun potensi untuk melakukan hal tersebut. Bapak Angga sebagai pemilik daripada peternakan ini memiliki cara agar para pegawainya ataupun pekerjaannya semangat dalam bekerja, yaitu dengan cara memberikan bonus tahunan kepada mereka. Dengan begitu, para karyawan semangat untuk bekerja di peternakan ini. Dengan begitu, kelangsungan daripada peternakan ini bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pengawasan ataupun controlling. Di peternakan babi milik Bapak Angga ini, mengecek kesehatan ternaknya setiap hari, yaitu dengan cara mengecek nafsu makannya apakah bagus atau tidak, mengecek kotorannya, dan melihat kelincahan daripada ternak tersebut. Dan apabila didapati ternak yang sakit, akan diobati jika penyakitnya tidak begitu berbahaya. Jika penyakitnya begitu serius, ternak tersebut akan diberi suntikan dan dilepas liar di sekitaran kebun sawit milik Pak Angga. Hal ini dilakukan agar penyakit daripada ternak ini tidak merembet ke ternak lainnya. Nah, selanjutnya yaitu Bapak ini juga melakukan pengecekan terhadap ternaknya dan kandangnya itu setiap hari. Jika Bapak ini memiliki kesibukan, dia akan melakukan pengecekannya itu via telepon untuk memastikan kondisi daripada peternak ini baik-baik saja. Dan lokasi dari peternakan babi Bapak milik Angga ini sangat strategis karena jauh daripada permukiman masyarakat, sehingga bau daripada limbah peternakan ini tidak mengganggu siapapun. Dan limbah daripada peternakan ini seperti kotorannya dibuang ke satu kolam dan bisa dimanfaatkannya untuk pupuk untuk ladang sawitnya. Sehingga tidak ada satu oknum pun yang terganggu dengan populasi limbah daripada peternakan babi milik Bapak Angga ini. Selanjutnya yaitu setelah saya memperoleh informasi tentang fungsi manajemen di peternakan ini, saya mendapatkan informasi lainnya yaitu masalah yang sering dihadapi oleh peternakan ini. Yang pertama yaitu penyakit. Banyak hewan ternak yang terkena penyakit, ada juga yang sampai menimbulkan kematian. Yang kedua yaitu harga pakan yang tidak sesuai dengan biasanya. Hal ini bisa membuat peternak sulit untuk membelinya.
Yang ketiga yaitu harga jual daripada ternak ini tidak sesuai dengan prediksi peternak. Hal ini bisa memicu kerugian ataupun keuntungan yang minim di peternakan ini. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan daripada peternakan ini. Yang pertama yaitu kekurangannya. Di peternakan ini tidak memiliki struktur organisasi yang begitu jelas dan bagus. Hal ini bisa memicu pada saat terjadi masalah, pengambilan keputusannya lama, dan cara kerja di peternakan ini tidak terstruktur dengan baik. Selanjutnya yaitu pada saat musim hujan, peternakan ini tidak ada melakukan perlakuan khusus kepada ternak. Hal ini bisa memicu ataupun meningkatkan risiko penyakit kepada peternaknya. Padahal hal ini bisa dicegah dengan melakukan pelaksanaan atau perlakuan khusus kepada hewan ternak agar risiko daripada penyakitnya itu bisa dicegah. Sedangkan kelebihan daripada peternakan ini yang pertama yaitu letaknya strategis jauh daripada permukiman masyarakat, sehingga bau daripada limbah kotoran peternakan ini tidak mengganggu siapapun, dan kotorannya dipergunakan baik untuk pertumbuhan daripada usaha milik ternak ini, seperti contohnya dia menggunakannya untuk pupuk perkebunan sawitnya. Sekian video saya mengenai fungsi manajemen tersebut. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.